terkait dengan tadi ya Mas tentang narasi ide gitu, bagaimana salah satu penumbangan lawan sekarang itu adalah bagaimana menguasai ide lawan kita gitu. Nah, dalam hal ini konteks Islam, umat Islam sekarang kan, atau yang menjadi masalah problematika umat dari dulu itu kan juga salah satunya yaitu konspirasi gitu. Nah, umat ini kemudian terlalu misalnya dengan konspirasi itu, kalau sudah dengar konspirasi seakan-akan wah kita nggak akan bisa melampaui atau mengalahkannya gitu. Nah, apakah di sini itu yang saya tanyakan, kemudian para konspirator itu kemudian agenda-agendanya bisa mudah kita dapatkan di blogs abal-abal bahkan gitu. Padahal kan kalau memang mereka punya agenda besar, nggak semudah itu bisa diakses gitu. Nah, di sini yang saya tanyakan, lebih berbahaya mana antara konspirasinya ataupun berpikiran konspiratif gitu. Karena saya melihat seperti kita itu digiring untuk bukan kemudian memahami substansi konspirasi, tapi kita justru diajak untuk berpikir konspiratif gitu. Gitu Mas. Khair. Ini membedakan antara teori konspirasi dan berpikir secara konspiratif. Kalau tadi saya singgung bukunya Tom Nichols yang berjudul The Death of Expertise, di situ disinggung bagaimana fenomena selain hilangnya kepakaran atau matinya kepakaran dari era media sosial, juga munculnya hoax dan cerita-cerita konspirasi. Nah, di situ dijabarkan panjang lebar bagaimana masyarakat sekarang ini cenderung percaya dengan cerita-cerita konspiratif. Pertama karena ini memuaskan kebutuhan manusia yang selalu percaya ada tangan-tangan gaib terjadi, terutama di budaya timur yang sangat percaya terhadap hal-hal gaib. Kemudian ini ada sedikit berbeda antara teori konspirasi sebagai pihak yang senang dengan gaya dan data, penyajian data dan analisis, terutama yang mungkin pernah mendalami tentang dunia intelijen, pasti akan selalu tidak akan pernah lepas dari teori konspirasi. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ketika kita percaya pada teori konspirasi, maka akan susah membuktikan atau membantah teori konspirasi tersebut, karena ketika muncul bantahan terhadap teori konspirasi, maka akan muncul teori konspirasi berikutnya. Ini jadi semacam kayak lingkaran setan. Nah, inilah yang saya maksud tadi, bagaimana berpikir konspiratif dan teori konspirasi itu sendiri. Teori konspirasi itu bisa jadi memang dalam beberapa hal ada benar, tetapi dalam beberapa hal lain agak sulit dibuktikan. Misalnya soal konspirasi bahwa misalnya serangan WTC dilakukan oleh Amerika sendiri misalnya, karena ada 6.600 kan yang mati, dan ada beberapa orang Yahudi yang yang berhasil melarikan diri sebelum serangan itu terjadi. Tapi ternyata setelah diteliti datanya tidak ada. Nah, ini bagaimana sebenarnya sekarang di era hoax, fake news, dan maraknya teori-teori konspirasi terhadap apa yang terjadi di dunia saat ini, itu kita sekali lagi pentingnya cek dan recheck terhadap data. Jadi akses kita terhadap data dan informasi diperkuat, sehingga ketika kita muncul informasi-informasi yang langsung membuat kita wow, takjub, mengagumkan, itu kita langsung skeptis duluan. Apakah ini bisa kita terima atau enggak? Apakah memang ini datanya valid atau enggak? Apakah ini narasumber datanya mungkin bisa jadi benar, tapi apakah narasumbernya ini bisa dipercaya atau enggak? Nah, ini sikap-sikap skeptis dan kritis terhadap data ini sebenarnya sudah diajarkan dalam tradisi Islam, terutama pada tradisi ilmu hadis. Bagaimana umat Islam itu betul-betul selektif memilih informasi, apalagi ilmu, apalagi yang memang kaitannya dengan syariat Islam, itu caranya sangat ketat. Dalam ilmu misalnya rijalul hadis, kita mungkin bisa menerima matan sebuah informasi atau bait atau teks sebuah informasi, tetapi ketika yang menyampaikan orangnya gemar makan di luar misalnya, atau hafalannya tidak kuat, nah, maka dengan otomatis dengan sendirinya informasi itu lama-lama nilainya jadi berkurang. Nah, ini begitu ketatnya tradisi ilmu hadis dalam umat Islam ini, bisa kita ambil hikmahnya pada era sekarang ketika informasi begitu sangat luar biasa meruak, kita kebanjiran informasi, sudah tidak bisa lagi mampu menahan. Ini buktinya adalah ketika antum mungkin bangun pagi, antum ketika sudah kewalahan baca WhatsApp,
atau notifikasi dari media sosial. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita sekarang udah kebanjiran informasi. Dan caranya satu-satunya adalah begitu. Bagaimana kita menerapkan tradisi keislaman terutama dalam ilmu hadis yang sangat ketat dan selektif terhadap data dan informasi yang datang. Wallahu a'lam bishawab.